Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul Perkembangan Bunyi Bahasa. Nama saya Anissa Fauzia Nur Hasanah, NIM 2480010, akan menjelaskan pengertian bunyi bahasa. Pengertian bunyi bahasa. Bunyi bahasa merupakan unsur bahasa yang paling kecil. Istilah bunyi bahasa atau font merupakan terjemahan dari bahasa Inggris font yang artinya bunyi. Bunyi bahasa menyangkut getaran udara. Bunyi itu terjadi karena dua benda atau lebih bergeseran atau berbenturan. Sebagai getaran udara, bunyi bahasa merupakan suara yang dikeluarkan oleh mulut, kemudian gelombang-gelombang bunyi sehingga dapat diterima oleh telinga. Bunyi bahasa atau udara dihasilkan oleh alat ucap manusia seperti pita suara, lidah, dan bibir. Bunyi bahasa atau bunyi ujaran adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia atau bunyi yang diartikan, kemudian membentuk gelombang bunyi sehingga dapat diterima oleh telinga manusia. Alat-alat ucap adalah bagian utama tubuh untuk menghasilkan dan membedakan bunyi-bunyi bahasa. Alat-alat ucap kita seperti bibir, gigi, lidah, dan rahang, dan pangkal tenggorokan dapat dilihat dengan foto sinar X atau MRI. Bunyi setiap bahasa berbeda-beda, sehingga untuk merepresentasikan bunyi tiap bahasa pun berbeda pula. Ucapan bunyi bahasa dituliskan dalam bentuk fonem. Simbol yang digunakan untuk menuturkan bunyi tiap bahasa berbeda, maka fonem yang digunakan untuk membangun bunyi tiap bahasa pun menjadi berbeda. Sehingga jika orang Inggris mengucapkan kata atau kalimat dalam bahasa Indonesia akan terdengar berbeda. Hal itu karena fonem yang digunakan untuk membangun kata atau kalimat yang berbeda pada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian ada penggolongan bunyi bahasa. Yang pertama, vokal, konsonan, dan semivokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rungkapan. Pada pembentukan vokal tidak ada artikulasi. Hambatan bunyi vokal hanya pada pita suara saja. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat ucap. Bunyi semivokal adalah bunyi yang secara gramatis termasuk konsonan, tetapi karena pada waktu diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. Kemudian ada bunyi nasal dan oral. Bunyi nasal atau sengau dibedakan dari bunyi oral berdasarkan jenis keluarnya arus udara bunyi. Bunyi nasal dihasilkan dengan menutup arus udara keluar melalui rongga mulut, membuka jalan agar dapat keluar melalui hidung. Bunyi oral dihasilkan jalan mengangkat ujung anak muka mendekati langit-langit lunak untuk menutupi rongga hidung, sehingga arus udara dari paru-paru keluar melalui mulut. Selain bunyi nasal, semua bunyi vokal dan konsonan bahasa Indonesia termasuk bunyi oral. Ada bunyi keras dan lunak. Bunyi keras dibedakan dari bunyi lunak berdasarkan ada tidak adanya ketegangan arus udara pada waktu bunyi itu diartikulasikan. Bunyi bahasa disebut keras apabila pada waktu diartikulasikan serta ketegangan kekuatan arus udara. Sebaliknya, apabila pada waktu diartikulasikan tidak disertai ketegangan kekuatan arus udara, bunyi itu disebut lunak. Kemudian poin yang keempat itu ada bunyi panjang dan pendek. Bunyi panjang dibedakan dari bunyi pendek berdasarkan lamanya bunyi tersebut diucapkan atau diartikulasikan. Vokal dan konsonan dapat dibedakan atas bunyi panjang dan bunyi pendek. Yang kelima itu ada bunyi nyaring dan tak nyaring. Pembedaan bunyi berdasarkan derajat penyaringan itu merupakan tinjauan fonetik
auditoris derajat penyaringan itu sendiri ditentukan oleh luas sempitnya atau besar kecilnya ruang resonansi pada waktu bunyi itu diucapkan. Kemudian poin yang keenam, ada bunyi tunggal dan rangkap. Bunyi tunggal itu dibedakan dari bunyi rangkap berdasarkan perwujudannya. Bunyi tunggal merupakan sebuah bunyi yang berdiri sendiri dalam satu suku kata, sedangkan bunyi rangkap merupakan dua bunyi atau lebih yang bergabung dalam satu suku kata. Semua bunyi vokal dan konsonan merupakan bunyi tunggal. Bunyi tunggal itu disebut dengan monoftong. Bunyi rangkap itu berupa diftong maupun klaster. Diftong yang itu disebut dengan vokal rangkap, dibentuk apabila keadaan posisi lidah sewaktu mengucapkan bunyi vokal yang satu dengan bunyi vokal yang lainnya saling berbeda. Kemudian poin yang ketujuh, ada bunyi agresif dan ingresif. Bunyi agresif dan ingresif dibedakan berdasarkan arus udara. Bunyi agresif dibentuk dengan cara mengeluarkan arus udara dari dalam paru-paru, sedangkan bunyi agresif itu dibentuk dengan cara menghisap udara ke dalam paru-paru. Kebanyakan bunyi bahasa Indonesia merupakan bunyi agresif. Bunyi agresif sendiri itu dibedakan atas bunyi agresif pulmonik dan bunyi agresif glotalik. Bunyi agresif pulmonik itu dibentuk dengan cara mengecilkan ruangan paru-paru oleh otot paru-paru, otot perut, dan rongga dada. Hampir semua bunyi bahasa Indonesia dibentuk melalui agresif pulmonik. Bunyi agresif glotalik terbentuk dengan cara merapatkan pita suara sehingga glotis dalam keadaan tertutup sama sekali. Bunyi agresif glotalik itu disebut dengan bunyi ejektif. Perkenalkan, nama saya Dinda Carolina Herrera, NIM 2418040. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek perkembangan bunyi bahasa bayi dan batita. Yang pertama, kosakata. Kosakata anak batita berkembang dengan cepat seiring dengan perkembangan dan pengalaman anak ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua, sintaksis atau tata bahasa. Aturan-aturan sintaksis memungkinkan seseorang untuk menempatkan kata-kata yang menjadi berbagai kalimat dengan tata bahasa yang tepat. Yang ketiga, semantik. Pengetahuan siswa mengenai makna-makna kata disebut semantik, yang sifatnya tidak mutlak. Yang keempat, fonetik. Fonetik dalam kajian kebahasaan dimaksudkan sebagai suatu sistem bunyi yang membentuk suatu tatanan yang akhirnya dapat dimaknai. Yang kelima, morfologi atau bentuk kata. Morfologi dalam kajian kebahasaan dimaknai sebagai suatu pengetahuan terhadap bentuk kata. Yang terakhir, pragmatik, nilai guna bahasa. Pragmatik dalam kajian kebahasaan dimaknai sebagai suatu kesadaran terhadap maksud dari penggunaan bahasa. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang masih bingung atau mau ditanyakan, bisa ditanyakan di grup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.